Kita berdiri, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menyatakan, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk, Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa terasa waktu berjalan dengan sangat cepat. 33 tahun sudah pelayanan GPIB Jemaat Sangkakala di Jakarta ini. Dan kita semua telah merasakan pemeliharaannya, penyertaannya, baik sejak pelembagaan 23 April tahun 1989 dari Jemaat Shalom, sebelum Shalom, Siloam dulu. Jadi sebelum Sangkakala maksud saya. Jadi Shalom itu punya 2 anak. Anak pertama Siloam, kemudian anak yang kedua Sangkakala. Nah, kalau begitu kita memahami, bayangkan 23 April ulang tahun Sangkakala, tapi jemaat kita hari ini ada juga loh yang ulang tahun tanggal 23 April. Siapa ya? Yosua ya? Ya, Yosua Purba. Jadi Yosua dirayakan, didoakan oleh kita semua hari ini. Sungguh sukacita ya, pas tepat hari ini 23. Jadi bukan kebetulan gitu ya, tapi puji Tuhan memang 23 adalah waktu Tuhan ketika kita GPB Sangkakala boleh merenungkan lagi bahwa sudah panjang 33 ini Tuhan menjaga dan memelihara kita menjadi sebuah jemaat yang dewasa. Nah, sepanjang 33 tahun ini sudah ada 6 pendeta, 7 dengan saya ya, 6 pendeta yang lalu-lalu, yaitu almarhum Bapak Pendeta siapa? Rio Sonim. Kemudian yang kedua Bapak Emeritus Pendeta Mambu. Kemudian yang ketiga almarhum Bapak Tumakaka. Di sini ada Ibu Tumakaka. Mana Ibu Tumakaka? Boleh berdiri Ibu? Semua udah kenal ya. Yang badannya besar banget. Ya, itulah Ibu Tumakaka. Kemudian ada Ibu Pendeta Widiati Simangunsong, ya.
Kemudian ada Bapak Pendeta Marianus Tupesi. Kemudian ada Bapak Pendeta Agustian Manalu 6. Lalu kemudian dengan saya 7. Jadi Sangkakala ini merupakan salah satu dari 330-an jemaat GPIB yang ada di 23 musyawarah pelayanan. Jadi bayangkan dari 330 jemaat GPIB yang banyak itu salah satu Sangkakala ya masuk di dalam musyawarah pelayanan atau MUPEL Jakarta Barat yang mulai dari pelembagaannya di 23 April 1989 itu yang masih ada di jemaat kita paling tua itu Bapak Hutajulu. Ada Bapak Hutajulu di sini? Ada hadir? Atau mungkin halo Bapak di rumah? Ya, Bapak Hutajulu tuh majelis yang pertama maksudnya yang ada di sini, sama ada Ibu Syanet Bolung. Nah, tidak di sini lagi, maksudnya tidak di Sangkakala, tapi sudah pindah ke gereja harismatik. Kalau yang lain-lain beberapa ada yang sudah meninggal dunia, ya seperti salah satunya yang sudah sepuh-sepuh Bapak Tupamahu itu ya, ada beberapa lain. Dan pada saat gedung gereja di Lembaga kan juga ada peletakan batu pertama. Ya, yang meletakkan batu pertama itu kalau tidak salah Bapak almarhum Pendeta Detan ya. Nah, Bapak ini ada di sini Ibu Wilma ya, Ibu Wilma Detan Iman. Nah, jadi kita melihat bahwa 33 tahun itu wow gitu kan. Angka 33 ya, double 3 luar biasa. Tuhan itu belum lagi menghasilkan banyak penatua, diaken atau bahkan presbiter yang sudah menjadi diaken atau penatua sepanjang 5 periode. Nah, 5 periode berarti udah 25 tahun. Ada mungkin di sini yang udah 5 periode, ada nggak yang hadir di sini? Yang udah 5 periode atau bahkan mungkin kalau ikut dulu ya, ikut majelisnya Salum juga lebih dari 5 periode, ada enggak? Nah, jadi luar biasa sekali ya. Belum nanti 5 periode ada bapak-bapak, ibu-ibu, ya kemudian nanti mau ada pemilihan lagi, pemilihan diaken penatua yang baru. Jadi sungguh luar biasa. Bukan hanya itu saja, di jemaat kita juga mencetak satu hamba Tuhan, ya Bapak Pendeta Cornelius Daily, ya, yang ditempatkan di Kalimantan, yang sedang saat ini kita doakan terus dalam pemulihan kesehatannya di Jakarta, Siloam Jakarta. Nah, kemudian tidak hanya itu saja, juga ada mahasiswa teologi yang berpraktek di sini, bekerja bersama-sama melayani. Bapak Ibu Saudara ada 2 ya, perempuan dua-duanya. Bukan hanya itu saja, juga mencetak yang sekarang udah jadi pendeta. Yang dulunya vikarisnya di sini ya, Ibu Pendeta Evi Sebua ya, Rumagit. Kemudian yang kedua sekarang sudah menjadi pendeta juga, Ibu Pendeta Moria Waruwu. Wah, jadi luar biasa sekali. Sangkakala yang 33 tahun itu nggak main-main gitu ya. Jadi kalau kita bertanya itu karena siapa? Karena Tuhan. Ya, karena Roh Kudus yang menyertai perjalanan gereja kita, yang menyertai Bapak Ibu Saudara sampai saat ini. Tadi narasinya ya, kita lahir di sini, kemudian dari anak-anak ke teruna atau remaja, dari teruna ke pemuda, dari pemuda kemudian dia ikut PKB, bapak-bapak, ibu-ibu, dari situ oma, opa. Setelah oma, opa kita lihat schedule-nya Tuhan, waktunya Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Kembali itu siklus kehidupan manusia seperti itu. Sama seperti tumbuhan juga, ketika dia tumbuh nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba truk tumbuh, nggak, tapi dari biji kecil-kecil sampai dia besar, dipupuk ya, disemprot supaya nggak kena hama dan seterusnya. Tapi nanti dia juga akan mati. Kehidupan kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kembali Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat bahwa di dalam rangka kita mensyukuri berkat Tuhan selama ini sepanjang 33 tahun, apa yang sudah Bapak Ibu Saudara kerjakan sebagai jemaat Sangkakala, apa yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan. Do small things with love, big love ya. Kita lakukan, kita kerjakan hal-hal yang kecil dengan sebuah cinta, dengan sebuah kasih yang besar. Jadi artinya saudara-saudara, ketika kita mau melihat
apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita berikan dan persembahkan kepada Tuhan, maka sebaiknya kita bisa melakukan dari kegiatan-kegiatan, dari pelayanan-pelayanan yang boleh dianggap kecil, yang dianggap sederhana, yang dianggap sepele, yang kadang orang itu cuman begitu aja kok, aku juga bisa, kan begitu ya, karena dia lihat hanya sederhana aja, cuma baca liturgi saja, kote aku juga bisa gitu ya, atau cuma main musik, aku juga dulu kursus musik ini yang heboh, yang pelatihnya yang sering nongol di TV gitu, gampang gitu ya. Kita sering kali menganggap enteng, menganggap remeh seperti itu. Tapi kita lupa, justru dari hal-hal yang kecil itu Tuhan mau nantinya Tuhan akan berikan, percayakan kita kepada satu tugas, kepada satu pekerjaan yang lebih besar lagi. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, sudah waktunya mari kita bersama-sama di sini harus kembali memperbaharui kembali kehidupan bergereja kita, ya, menata kerohanian, mengasah kepribadian, meningkatkan kebersamaan, ya, meningkatkan kemampuan pelayanan kita, memaksimalkan potensi sumber daya insani atau sumber daya manusia, sumber daya yang ada kita miliki sampai saat ini. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, penting ketika Rasul Paulus di dalam bacaan kita mau mengatakan kepada kita, ya, bagaimana sesungguhnya itu bisa dimulai ketika ada di dalam persekutuan gereja Tuhan itu bisa satu dengan yang lain hidup di dalam persatuan, satu dengan yang lain hidup di dalam kebersamaan. Kita tahu bahwa di Efesus ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang-orang yang baru menjadi Kristen, ya, orang Kristen baru gitu ya. Dia baru menjadi Kristen, baru menjadi orang percaya. Karena itu di sini katakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dipanggil berpadanan itu masih sama. Ketika engkau telah dipanggil sebagai anak Tuhan, ketika engkau dipanggil sebagai murid Tuhan Yesus, ketika engkau dipanggil sebagai anak Allah, maka panggilan itu harus berpadanan. Ya, berpadanan artinya beriring, berjalan secara bersama-sama antara panggilan dengan pekerjaan, antara panggilan itu dengan sikap aktivitas sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, ketika di Efesus menerima orang dari background yang berbeda-beda, orang yang dari latar belakang berbeda-beda untuk menerima Tuhan Yesus Kristus, persekutuan itu menerima dengan penuh sukacita, ya, terdiri dari berbagai macam latar belakang. Artinya background mereka berbeda-beda, baik pemahaman mereka berbeda, ya, latar belakang mereka berbeda, bahkan ketika mereka juga punya pemikiran ketika ada di dunia politik, ya, mereka ada dalam dunia politik yang berbeda-beda. Mereka memahami bahwa ketika akan menjadi murid Tuhan, menjadi murid Yesus Kristus, ya, mereka akan bisa tetap, ya, hidup sebagai manusia duniawi. Mereka tetap akan bisa juga mengelola ataupun juga mengendalikan kehidupan mereka, hidup sebagai seorang pimpinan yang berkuasa di pemerintahan Romawi pada saat itu. Sedangkan ketika mereka mau mengendalikan atau mau memimpin di dalam satu persekutuan, beda dengan ketika mereka memimpin di dalam duniawi. Pemimpin di dalam duniawi lebih mengandalkan dengan kekerasan, lebih kekuatan, lebih power. Ya, tetapi memimpin di dalam kegerejaan atau di dalam pelayanan lebih mengandalkan dengan kasih yang ada daripada Tuhan. Oleh sebab itu ternyata perbedaan-perbedaan itu memicu atau melahirkan konflik-konflik yang ada. Dan Paulus di sini mencoba memberikan nasihat. Dia mengatakan bahwa meskipun mereka berbeda dari latar belakang itu, mereka harus tetap hidup di dalam kasih. Bahwa mereka harus mewujudkan kasih Kristus itu dalam kehidupan mereka. Hal itu bisa dicapai menurut Rasul Paulus, dicapai sepenuhnya apabila jemaat Tuhan bisa bersatu. Jadi mengatakan bahwa kesatuan itu adalah sebuah hal yang harus memang diwujudkan Bapak Ibu Saudara sebagai umat Tuhan. Apa dasarnya? Nah, di sini Alkitab kita, firman Tuhan kita menjawab dasarnya apa. Rasul Paulus mencoba menerangkan di sini, ya, bahwa dasar itu adalah
Dasar persekutuan atau dasar persatuan itu adalah satu tubuh, satu roh. Ya, jelas sekali ya. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Dijelaskan lagi sama Paulus, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Dan hendaklah semuanya kamu, ayat 2, rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu itu di dalam hal saling membantu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Tapi nasihatnya nggak berhenti sampai di situ. Memang bacaan kita cuma sampai ayat 6 ya. Tapi kalau kita baca telusuri sampai ayat terakhir, Rasul Paulus menekankan ada banyak karunia. Ya, karunia atau karismata, karunia roh yang datangnya dari Tuhan. Itu diberikan kepada setiap orang, masing-masing orang berdasarkan ukuran pemberian Kristus. Ukuran pemberian Kristus ya, bukan ukuran pemberian manusia, bukan. Jadi artinya bahwa setiap orang memiliki karunia yang berbeda. Perbedaan dalam karunia ini karena apa? Karena semua orang, semua manusia, umat Tuhan punya karunia atau talenta yang berbeda-beda. Nah, talenta yang diberikan kepada kita semua manusia tentu disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Dan Tuhan tahu di mana kemampuan kita, ya. Di mana kemudian Tuhan memberikan talenta kepada kita. Karena tidak semua orang talentanya sama. Tidak semua orang karunia sama, berbeda-beda. Tapi Rasul Paulus mengatakan di ayat seterusnya, ketika itu dipersatukan, disatukan, disatupadukan, digabungkan, itu akan menjadi satu persekutuan yang indah. Itu ya. Tapi kuncinya ada di ayat kedua itu tadi. Dia harus rendah hati, dia harus lemah lembut, dia harus sabar. Itu ya, untuk apa ya? Untuk mengelola ataupun juga untuk mengendalikan persekutuan itu. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, ketika kita mau melihat tema umum, tema khusus untuk HUT ini ya, do small thing with big love, ya. Lakukanlah ya hal-hal yang kecil-kecil, hal-hal yang mungkin dipandang remeh sebelah mata sama manusia, tapi lakukanlah kalau itu dilakukan dengan penuh cinta, dengan kasih yang besar luar biasa, maka hasilnya juga akan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang memberikan kasih yang besar, belajar dari hal-hal yang kecil dengan memberikannya dengan cinta kasih yang besar, kita akan teringat ya dengan Bapak Reformator. Siapa? Martin Luther. Ya, kita ingat ya. Bagaimana Martin Luther pada saat itu memperbaiki keadaan. Dia melihat pada saat itu kehidupan iman Katolik kan itu kacau. Kenapa kacau? Karena Martin Luther melihat untuk pengakuan dosa saja itu harus diperjualbelikan dengan 95 dalil. Kemudian dia merombak itu, makanya disebut protes kan. Protestan tuh awal dari situ karena dia protes. Dia tidak menyetujui hal itu. Apa yang dia lakukan pada saat itu, spiritnya ya, spirit reformasi Luther terapkan adalah spirit pembaruan. Melalui tindakan-tindakan yang kecil, melalui tindakan-tindakan yang sederhana, bahkan melalui pekerjaan sehari-hari. Luther ini dia mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa melakukan pembaharuan tidak harus dimulai dengan perubahan-perubahan yang wah gitu ya. Tidak, tetapi mulai dari hal-hal yang kecil. Ketika setiap orang mau berkontribusi di dalamnya. Apa yang Martin Luther lakukan pada saat itu? Kita melihat akhirnya orang-orang yang tidak setuju memang akhirnya ikut ya Martin Luther, tapi orang yang tetap berpegang pada ajaran mereka di Katolik pada saat itu tetap dengan ajaran mereka, tapi intinya adalah dia ingin memperbaiki, dia ingin mengembalikan bahwa percaya kepada Kristus ya tidak perlu dengan surat yang diperjualbelikan seperti itu. Dari hal-hal kecil dia tata, dia perbaiki. Percaya kepada Kristus dan mengaku dosa kepada Yesus Kristus itu kita pribadi, saya misalkan langsung datang kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Tidak harus melalui surat itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada jemaat-jemaat kita di sini juga yang agamanya Katolik ya dulunya gitu ya, pasti lebih paham itu. Tapi intinya adalah bahwa ketika kita mau melihat
Rasul Paulus tekankan apa sekarang yang juga harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sehubungan dengan bacaan kita di Efesus 4 tadi, khusus di dalam penekanannya ayatnya yang kedua. Dia mau mengatakan, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, ketika persatuan kesatuan itu bisa diakomodir dengan kehadiran kita semua, dengan berdasarkan kasih yang datangnya dari Tuhan, maka semua persekutuan pelayanan yang ada di dalam jemaat itu juga bisa berjalan dengan baik dan Tuhan akan memberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita semua sebagai anggota jemaat di hari ulang tahun ke-33 ini mau mengintrospeksi diri sendiri, ya, mau mengevaluasi diri kita, baik sebagai pribadi, sebagai instansi atau sebagai lembaga, institusi maksud saya, atau bahkan sebagai lembaga, kita mau melihat, ya, apa yang harus saya perbaiki, gitu kan? Kita tidak akan mungkin mengubah hal-hal yang besar, misalkan tata ibadah dari hal kecil, ya, tata ibadah dari majelis sinode udah seperti itu, ayo kita robah tata ibadahnya seperti misalnya gereja Katolik, atau kita robah seperti gereja karismatik gitu ya, yang dari doa terus kemudian nyanyi banyak, terus baru firman Tuhan, nyanyi lagi banyak, terus ada kesaksian, terus ada persembahan. Nggak mungkin kita akan ngerubah langsung begitu kan, nggak sesuai nanti dengan tata ibadah yang sudah disepakati, yang sudah diputuskan melalui persidangan sinode dari tahun ke tahun, dan artinya sangkakala beda sendiri kan gitu ya dengan GPIB yang lain. Bukan seperti itu maksudnya, oh kita robah semua ya gitu, atau misalkan ini nggak cocok nih tempat duduknya kita robah sekarang, nggak seperti itu juga. Jadi perubahan itu seperti apa Bapak Ibu Saudara kasih Kristus? Kita tahu ya hal-hal yang kecil itu bisa mendatangkan hal yang besar jikalau kita lakukan dengan sepenuh hati. Hal-hal yang kecil bisa kita lakukan dengan kasih cinta yang besar dan akan menghasilkan, mendatangkan juga hasil yang besar, hasil yang Tuhan Yesus berkati. Oleh sebab itu, pertama kita harus mau dari diri kita sendiri gitu ya. Mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari aku ya, sendiri terlebih dahulu. Apakah saya bersedia untuk memperbaiki diri aku? Apakah saya bersedia untuk memperbaiki diri saya? Ya, kalau misalkan kita salah, ya berani nggak kita mengucapkan minta maaf? Berani nggak kita mengucapin minta, atau kadang gengsi gitu ya? Padahal kita udah tahu kita salah gitu. Ayo dari diri kita sendiri. Kalau kita salah, apakah kita berani untuk memulai dengan kata aku minta maaf? Beranikah kita meminta misalkan masukan input dari orang lain? Gitu ya. Kita nggak egois, nggak mau menang sendiri. Pokoknya ini aku yang udah buat ini nggak bisa, harus diganti. Dia nggak mikir orang lain buat itu susah gitu ya. Susah udah berpikir, udah datanya, jadwalnya udah teratur 3 bulan, 6 bulan, ganti aja. Itu ya. Kita nggak mau minta pendapat orang lain dulu, ini bagaimana? Tanya dulu, kalau nggak tahu tuh tanya dulu gitu ya. Mau nggak kita seperti itu? Dengar pendapat orang lain. Dengar input masukan-masukan dari orang lain, dan siap nggak kita dikritik gitu ya, siap nggak kita dikritik dan saran dari orang lain juga untuk kita. Nah, dari catatan yang pertama ini untuk introspeksi kita. Kemudian yang kedua, kalau udah dari diri kita sendiri, kita lakukan pembaharuan di dalam gereja melalui hal-hal kecil, melalui kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya saja dalam kita berliturgi gitu ya. Saat ada dorongan orang untuk melakukan pembaruan liturgi, kok liturginya itu aja gitu ya. Misalkan ibadah pekat PKP, PKB, doanya itu aja, persembahan, doa pembukaan. Oh ternyata dari sekretariat admin kopas-kopas doang gitu kan. Oke, kalau gitu ayo kita perbaiki gitu kan. Seperti apa? Dari diri kita sendiri, kita mau nggak mulai memperbarui diri sendiri itu ya? Kitanya dulu yang memulai. Mau nggak kita belajar? Misalkan gitu ya. Dari hal yang kecil, atau misalkan Bapak Ibu Saudara, lakukan juga dari hal yang kecil dan sederhana. Kalau kita terbiasa melayani di gereja sebagai pemusik, pianis,
atau sebagai kantoria, atau misalkan ada orang sebut dia itu song leader, apapun namanya ya, melayani dalam satu tim multimedia misalkan gitu ya. Coba kita memperbaiki pelaksanaannya. Kalau ada kurang-kurangnya sana sini, kita memperbaiki pelaksanaan ibadah kita itu melalui keseriusan. Ini ibadah. Ibadah jangan hanya dilihat dari eventnya. Karena event HUT, karena event Natal, karena event Paskah, jor-joran latihannya berkali-kali. Tapi giliran hari Minggu kita nggak latihan. Lagunya gampang. Paling satu doang yang susah. Yang lain gampang. Itu artinya anggap ecel. Nggak boleh. Kalau kita mau bikin yang tadi ya, event besar kita latihannya jor-joran, hal-hal yang kecil yang kita anggap cuma ibadah minggu, cuma ibadah pelkat, cuma ibadah sektor keluarga, latihan juga dong yang bener kan gitu ya. Latihan yang sungguh-sungguh. Mau event besar-besaran, paduan suara vokal grup, mulai ya latihannya bisa sampai 100 kali. Giliran mau tampil gampang Jo, gampang lagunya. Itu yang ecel. Biasanya itu ya Bu Wilma ya, yang para pelatih padus itu yang nggak suka tuh begitu. Ayo dong kita tetap latihan meskipun lagunya tuh udah daur ulang gitu ya. Tapi tetap ayo kita latihan gitu ya. Samakan suara, klopkan dengan pemusik gitu. Tapi pertanyaan, kita mau memperbaharui gereja kita, pelayanan kita supaya lebih baik. Tapi dari diri kita sendiri mau nggak gitu ya? Ada kesungguhan, keseriusan seperti itu begitu ya. Kita evaluasi ya. Kalau tidak baik, kurang baik, ayo perbaiki dengan baik juga, tanpa ada perdebatan yang berarti, konflik, kemudian akhirnya musuhan, nggak teguran, nggak baku senang, nggak senang diprotes begini. Itu justru tidak mendatangkan damai sejahtera, kan begitu ya. Tapi kalau gereja memperbarui dirinya, terus menerus diperbarui. Ecclesia reformata semper reformanda. Gereja yang diperbarui dia terus menerus memperbaharui dirinya untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Atau misalkan, ini ya yang sebentar lagi juga ada calon-calon diaken penatua nih. Jadi pada saat penentuan mau jadi anggota panitia itu saya nanya dulu. Kan anggota panitia pemilihan diaken penatua syaratnya si anggota panitia ini tidak berhak dipilih. Ya, nggak berhak dipilih dia jadi diaken atau penatua. Jadi yang jadi anggota panitia itu dia berhak memilih tapi tidak berhak dipilih. Jadi saya udah ngeker, udah lihat ada beberapa pemuda-pemudi kita di Sangkakala ini yang bisa dicalonkan, sudah bisa. Ada nggak orangnya di sini ya? Kayaknya ada. Ya, saya lihat ada bisa. Makanya saya nggak hubungin mereka. Sayang kalau suaranya nanti jadi anggota panitia, padahal dia berhak untuk menjadi diaken atau penatua, gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ketika kita mau berbicara tadi ya, untuk tadi pemilihan diaken penatua, ini calon-calon kan ya, calon-calon diaken dan penatua. Minimal, ini minimal ya, minimal diaken dan penatua itu juga belajar untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, ada nih yang baru 1 periode, 5 periode, ya, ntar kalau dia kepilih lagi, dia mau nggak mau harus belajar. Ya, pada saat dia merasa aku nggak bisa, aku nggak mampu dan lain sebagainya, itu kan ada pembinaannya nanti, gitu ya. Sehingga pada saat sang pelayan firman dan menyampaikan firman Tuhan, apa yang disampaikan itu mengerti, jemaat mengerti. Menyampaikan firman Tuhan, khotbah tuh nggak perlu dengan bahasa-bahasa yang tinggi kok. Bahasa Inggris, bahasa Ibrani kita nggak ngerti. Kita ada Indonesia, bahasa Indonesia yang mudah ditangkap. Kita menyampaikan, yang mendengar, itu maksudnya. Pulang dari jemaat gereja ini, maksud saya melangkahkan kaki kita keluar, kita dapat pesan, itu ya tadi pesannya firman Tuhan begini, kita ngerti gitu ya. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang masuk, kita mau belajar memperbarui diri kita dari hal-hal yang kecil. Tapi persoalannya kalau dari diri kita sendiri nggak mau, kan tadi ya ada nih nanti lagunya saya lihat tadi, ku mulai dari diri sendiri, dari diri kita sendiri. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, di hari ulang tahun ke-33 tahun ini, mari kita melihat
Tuhan udah baik, luar biasa, sungguh teramat baik. Dari generasi ke generasi, ya, kemudian juga ada pertambahan, ada pertumbuhan iman di dalamnya. Tetapi tentu kita juga harus melihat di situ ada berbagai macam tantangan, pergumulan, masalah. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan umatnya atau jemaatnya ini terpecah. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya ini tercerai-berai. Lewat bacaan kita ayat 1 sampai ayat yang ke-6, mari Bapak Ibu Saudara, kita bergandengan tangan, kita bersatu hati di dalam Tuhan. Kita mengokohkan, kita melanjutkan tugas-tugas pelayanan yang sudah baik, yang selama ini sudah tertata. 1 tahun sampai sekarang hari ini 33 tahun. Satu dan lain boleh berganti. Pendeta boleh berganti, majelis boleh berganti, pengurus pelekat boleh berganti, jemaat ada yang pindah kemudian ada yang datang. Itu biasa. Tetapi firman Tuhan tidak boleh berganti dan tidak boleh digantikan. Firman Tuhan harus tetap senantiasa diberitakan dan disebarkan bagi banyak orang. Jadi tugas Bapak Ibu Saudara di Jemaat GPB Sangkakala ini bersama-sama bersatu hati di dalam Tuhan, bersatu hati di dalam iman, dan melakukan setiap pekerjaan karya Tuhan sekecil apapun, sesederhana apapun yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita, dengan kita berikan cinta dan kasih yang besar terhadap pelayanan itu. Sehingga saya yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memberkati pekerjaan dan pelayanan Jemaat Sangkakala hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.